Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan tema Ramadan dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah iktikaf. Jadi di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim di dalam bulan Ramadan, mereka bisa mengerjakan yang dinamakan dengan iktikaf. Sebelum kita menjelaskan secara lebih terperinci tentang bagaimana iktikaf ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iktikaf yang diajarkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang perlu kita ketahui secara umum, iktikaf adalah ketika seseorang itu lebih berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memfokuskan dirinya untuk beribadah, dengan memberikan porsi waktu yang lebih banyak untuk beribadah kepada Allah, mengurangi jatah bersosialisasinya dengan orang-orang yang lainnya. Karena ketika seorang itu mengurangi berkumpul atau bersosialisasi dengan banyak kepada orang-orang yang lainnya, ia akan bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada sebuah ucapan yang sangat indah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang seseorang yang mengurangi banyak berbicara, mengurangi banyak makan, mengurangi banyak tidur, dan dia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala usaha yang ia lakukan itu membuat dia lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lama kana salahul qalbi wa istiqamatuhu ala tariqi sayrihi ila Allah taala mutawaqqifan ala jam'iyatihi ala Allah. Ketika bersihnya atau sehatnya hati seseorang, istiqomahnya hati seseorang untuk beribadah kepada Allah, itu tergantung bagaimana hati itu berkumpul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang itu hatinya tidak terkumpul untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit dia bisa istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla. Walam misya'athihi biiqbalihi bil kulliyati 'ala Allah taala. Dan ketika hati itu menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang ada di hadapan dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka memudahkan dirinya untuk bisa istiqomah. Fa in sya'athal qalbu la yalammahu illa al-iqbal 'ala Allah taala wa kana fudulut ta'am wasyarab wa fuduli mukhalatatil anam wa fudulil kalam wa fudulil manam mimma yaziduhu sya'than. Dan ketika seorang itu terlalu banyak sosialisasi sama orang, terlalu banyak berkumpul-kumpul, bukan saya mengatakan berkumpul itu tidak baik, akan tetapi terlalu banyak ngumpul-ngumpul sama orang, terlalu banyak berbicara, bersendaguro yang terlalu banyak, tidur yang terlalu banyak, makan yang terlalu banyak, maka ini akan membuat hati itu tercerai-berai. Karena fokusnya sudah tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan fokus kepada makanan, dia akan fokus kepada bertemu dengan orang lain, dia akan fokus kepada misalnya berbicara dengan orang lain, tahu urusannya orang dan lain sebagainya. Sehingga hati itu tidak terkumpul
untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini akan sulit istiqomah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, i'tikaf ketika seorang itu menyendiri di masjid, memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah upaya dia untuk menggabungkan hatinya ini kembali untuk bisa fokus hanya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian dari i'tikaf adalah al-iqamatu 'ala syai', ya, faqila liman lazamal masjid wa aqamal ibadah fihi mu'takifun wa 'akifun. Pengertian dari i'tikaf adalah seseorang itu berdiam di atas sesuatu, atau orang yang diam di masjid untuk mendirikan ibadah di dalamnya. Maka kita harus melihat tujuan dari seseorang itu diam di masjid, melaksanakan i'tikaf untuk ibadah, bukan untuk meet and greet, atau bukan untuk bertemu kemudian reunian, ngobrol-ngobrol sampai tengah malam di masjid. Ini bertentangan dengan poin dari seseorang itu melaksanakan i'tikaf di dalam masjid agar dia bisa fokus untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf ini disunnahkan dilaksanakan di dalam bulan Ramadan dan juga disunnahkan di hari-hari yang lainnya. Telah jelas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan i'tikaf di 10 akhir dalam bulan Syawal. Menunjukkan apa? Bolehnya orang itu misalnya untuk beriktikaf di luar bulan Ramadan. Akan tetapi yang paling afdol seseorang itu iktikaf tentu saja di dalam bulan Ramadan. Taib. Di sini disebutkan dalam hadis wa anna Umar qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Umar pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'taqifa lailatan fil Masjidil Haram. Qala fa'aufi binadhrik." Ini menunjukkan apa? Bolehnya orang itu itikaf di luar bulan Ramadan. Seseorang ketika misalnya dia melakukan atau dia punya tenggang waktu liburan, off dari tempat pekerjaannya dia. Kemudian dia mau itikaf di masjid. Ya, itikaf di masjid di luar bulan Ramadan, maka boleh. Dalilnya apa? Ketika Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika aku di jahiliyah dulu, ketika aku sebelum masuk Islam, aku pernah bernazar untuk itikaf di dalam masjid, Masjidil Haram." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fa'aufi binadhrik." Kamu harus penuhi nazarmu. Kamu harus penuhi janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi yang paling afdal tentu saja seseorang itu melakukan itikaf di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin. Rasulullah setiap kali bulan Ramadan selalu itikaf selama 10 hari. Ini adalah itikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi, akan tapi ketika di tahun terakhir di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, Ramadan terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'takafa 20 yauman. Rasulullah itikaf selama 20 hari. Mulai dari malam ke-11 sampai akhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf. Taib. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang melakukan i'tikaf, maka dia harus ketahui, i'tikaf itu hanya dilakukan di masjid. Tidak boleh seorang itu meniatkan i'tikaf kemudian di rumahnya. Dia ketika meniatkan untuk beribadah, berdiam diri dalam kamarnya untuk mengaji, berzikir, tidak ada masalah. Akan tapi ketika dia meniatkan itu atau menganggap itu sebuah i'tikaf, maka i'tikaf hanya dikerjakan di dalam masjid. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, orang yang dikatakan sebagai akif atau orang yang mu'takif, orang yang melakukan i'tikaf itu mengerjakannya di masjid. Ketika Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan kalian tidak boleh menggauli istri kalian ketika kalian itu sedang i'tikaf di dalam masjid. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akifun, i'tikaf itu di dalam masjid. Baik. Kemudian
Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya iktikaf itu hanya boleh di 3 masjid. Karena ketika Allah menyebutkan lafaz masajid, itu artinya adalah masjid yang 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Akan tetapi ala kulli hal, ketika kita berpegang atau kita melihat pendapat yang menunjukkan bahwasanya pengertian dari masajid di situ adalah masjid secara umum, maka insya Allah tidak mengapa. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang itikaf itu dia diam di masjid, dia memperbanyak beribadah, dia mengurangi berbicara kepada orang lain, ya fokus dengan beribadah, kurangi misalnya kemudian makan yang banyak, ya. Ketika itikaf malamnya mungkin biasanya dia itu begadang, kemudian non-stop makan, ya, tidak berhenti-berhenti sampai sahur misalnya, ngobrol nggak berhenti-berhenti misalnya sampai sahur misalnya. Maka ini bertentangan dengan poin dari tujuan orang itu beritikaf. Sehingga dia harus tahu apa-apa yang diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf dan apa-apa yang tidak boleh ia lakukan. Nah, di antara hal-hal yang boleh ia lakukan ketika dia melaksanakan iktikaf adalah dia boleh keluar dari masjid ketika ada keperluan. Seperti misalnya ketika toilet masjid itu berada di bagian luar masjid atau bangunan yang terpisah dari masjid, maka dia boleh keluar karena dia adalah orang yang sedang ingin melakukan atau menyelesaikan hajatnya. Dan itu tidak membatalkan iktikafnya. Karena ketika seorang itu keluar dari masjid tanpa hajat, tanpa uzur, maka iktikafnya menjadi terputus. Dalilnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah mencucikan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeramaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa mu'takifun fil masjid." Rasulullah pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid. Jadi rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Masjid Nabawi itu nempel. Jadi pintu Masjid Nabawi itu di satu sisi, ketika dibuka pintu tersebut, langsung langkah pertama itu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dianggap di luar masjid. Karena itu adalah rumah, bukan bagian dari masjid. Nah, Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya untuk memasukkannya ke dalam rumahnya dan rambutnya dicuci dan disisirkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini salah satu dalil seseorang itu boleh keluar, ya, karena seseorang ketika keluar sebagian tubuhnya maka dianggap keluar tubuhnya. Kemudian yang diperbolehkan bagi orang yang iktikaf adalah dia boleh dia itu berwudu di dalam masjid, tidak perlu keluar. Dan ini kita perlu ketahui, ketika dia berwudu kemudian dia berusaha untuk tidak membuat kotor masjid. Dan seseorang yang mempraktekkan wudu yang sangat hemat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah tidak akan ada air yang tercecar-cecar. Karena Rasulullah SAW saking iritnya membuat air itu hanya bukan melewati, hanya mengcover atau mengenai kulit dari Rasulullah SAW tanpa ada yang tercecer. Saking sedikit air yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya adalah ketika seorang melihat Rasulullah SAW tawaddu'an Nabi SAW fil masjid wudu'an khafifan. Rasulullah pernah wudu di dalam masjid dengan wudu yang sangat ringan. Jadi, dan wudunya Rasulullah sangat ringan artinya apa? Setiap anggota yang dibasuh dalam berwudu hanya dibasuh sekali-sekali. Jadi ketika mengusap tangan, kemudian mencuci wajahnya sekali, kemudian mencuci tangan sampai siku sekali, kemudian mengusap kepala ya sudah sekali, telinga, kemudian juga sekali berkumur, ya sekali, kemudian mencuci kaki juga sekali. Jadi boleh seseorang itu wudhu dalam masjid, yang perlu diketahui adalah dia tidak membuat kotor masjid. Kemudian orang yang melakukan iktikaf, dia boleh membuat sebuah kemah kecil misalnya. Dan ini kembali kepada peraturan di masjid tersebut. Tidak bisa seorang itu kemudian berdalil dengan hadis Rasulullah SAW ini kemudian dia memaksa untuk bikin kemah di sini misalnya. Kita harus mengikuti peraturan yang ada di dalam masjid tersebut. Ya. Di mana Rasulullah SAW ya pernah atau
boleh seseorang itu, membolehkan seseorang itu untuk apa? Membuat sebuah kemah atau sebuah tirai yang menutupinya dia agar dia itu bisa lebih fokus. Kenapa demikian? Karena seseorang itu ketika dia beribadah, kemudian ada banyak orang di sekelilingnya, mungkin akan membuat dia sedikit merasa tidak atau merasa canggung untuk beribadah dan lain sebagainya. Itu semua diantara mungkin adalah bisikan-bisikan setan yang membuat dia itu atau berusaha membuat orang ini tidak fokus beribadah. Sehingga dia perlu untuk menyendiri dan dia itu perlu untuk menutupi dirinya agar dia bisa plong dan 100% fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha kanat tadribu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khibaan idza i'takafa wa kana dzalika bi amrin minhu sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah membuat sebuah tirai yang menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Beriktikaf, dan itu berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kembali kepada peraturan yang ada di masjid tersebut. Kalau misalnya tidak boleh seorang itu membawa embel-embel, membawa kain, membawa ini yang dimana itu akan mungkin membuat rame masjid, maka kita mengikuti peraturan yang ada di masjid tersebut. Taib. Kemudian seseorang itu boleh membawa kasur atau boleh membawa tikar untuk tidur. Dan ini semua tetap kembali kepada peraturan yang diterapkan di masjid tersebut. Tapi kita mengatakan ini diperbolehkan. Di mana bahwasanya Rasulullah SAW annahu kana idza i'takafa, Rasulullah ketika dia itikaf, turiha lahu firashun aw yud'u lahu sarirun wara'a istunah at-taubah. Rasulullah pernah diletakkan kasur atau tikar yang dimana itu menjadi alas Rasulullah SAW untuk tidur. Ini adalah hal-hal yang diperbolehkan bagi seseorang itu untuk melakukan apa? Di dalam melaksanakan itikaf. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang itikafnya seorang perempuan? Tadi kita berbicara itikafnya orang laki-laki. Bagaimana itikafnya orang perempuan? Atau perempuan yang mengunjungi suaminya yang sedang beritikaf di dalam masjid. Maka boleh seseorang wanita itu untuk mengunjungi suaminya yang sedang melakukan itikaf. Dan dia boleh untuk mengantar perempuan tersebut atau istrinya itu sampai keluar masjid untuk sebelum pulang. Jadi keluarnya suami itu untuk mengantar istrinya sampai ke pintu masjid, pintu gerbang masjid misalnya, lihajah, karena ada keperluan, maka ini diperbolehkan. Kemudian seseorang wanita itu boleh itikaf bersama suaminya. Dan dia boleh itikaf sendirian misalnya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu itikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelah itu para istri Nabi itu melakukan itikaf. Artinya apa? Wanita boleh itikaf. Kan tapi tentu saja bagian masjid tersebut harus terpisah dengan laki-laki. Misalnya seperti di masjid sini di bagian atas lantai 2 itu khusus buat itikafnya perempuan misalnya, diperbolehkan. Nah, di sini kita tahu kenapa istri Nabi ini itikafnya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Menunjukkan istri kalau mau itikaf tuh harus izin suami. Kalau suami nggak ngasih izin, nggak boleh wanita tersebut kemudian memaksakan, saya mau itikaf. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Mentaati suamimu itu wajib, itikaf itu sunnah. Mana yang kita dahulukan? Mentaati suami itu wajib, itikaf itu sunnah. Mana yang kita dahulukan? Mentaati suami. Yang wajib itu lebih didahulukan dibandingkan dengan yang sunnah. Akan tapi ketika mendapatkan izin dari suaminya atau diajak sama suaminya misalnya, pengantin baru, kemudian belum punya anak misalnya, mau itikaf bareng suaminya di bawah sini misalnya, istrinya di lantai 2 misalnya di Masjid Tonli misalnya, indah sekali, ya. Berdua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia adalah hal-hal yang diperbolehkan bagi seseorang yang melakukan i'tikaf. Kemudian kita akan membahas tentang masalah salat tarawih. Ini hal yang sudah sangat sering dibahas dan sebagian dari kita sudah banyak yang mengetahui atau hampir dari semua mengetahui.
Akan tetapi kita ulangi lagi karena ini diantara hal-hal yang perlu kita untuk mengingatkan diri kita tentang masalah apa? Masalah salat tarawih. Yang perlu kita ketahui adalah salat tarawih itu disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan fi jawfil lail fa shalla fil masjid. Rasulullah pernah keluar suatu malam kemudian salat di dalam masjid. Wa shalla rijalun bi salatihi, dan sebagian orang ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nas fatahaddatsu. Kemudian besok paginya orang berbicara, tadi malam kita salat sama Rasulullah. Ini terjadi di bulan Ramadan. Di awal disyariatkannya salat tarawih secara berjamaah. Jadi ketika Rasulullah keluar dari rumahnya ke Masjid Nabawi, kemudian sholat, ada orang sebagian ikut sholat bersama Rasulullah. Pagi-paginya orang-orang itu cerita, tadi malam kita sholat sama Rasulullah. Menjadi viral, ya, menjadi buah bibir di kalangan para sahabat. Fajtama akthar minhum, di malamnya, jadi di malam kedua Rasulullah itu keluar, tambah banyak yang datang. Fasallu ma'ahu. Kemudian Rasulullah sholat lagi dan orang-orang ikut sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nas fatahaddatsu fakathura ahlul masjid min al-laili tsalitsah. Kemudian pagi hari tambah lagi. Yang tadi malam itu misalnya yang sholat cuma 5 yang nyampein kabar. Yang datang malam kedua banyak. Besok paginya semua yang sholat tuh nyampein kabar lagi, tambah banyak lagi yang datang di malam yang ketiga. Kemudian fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bi salatihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salat dan orang-orang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanat al-lailatul rabi'ah ajazal masjid an ahli hatta takhruja li salatis subh. Di malam yang keempat orang nunggu. Udah banyak yang datang ini. Orang nunggu tapi Rasul tidak keluar sampai datang waktu subuh baru Rasulullah masuk masjid untuk mengimami salat subuh. Falamma qadal fajr aqbala 'alan nasi fatashahhad thumma qala. Ketika selesai salat subuh, Rasulullah kemudian berbalik menghadap orang-orang, kemudian Rasulullah mengucapkan amma fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Sesungguhnya aku tahu tadi malam kalian tuh semua berkumpul di masjid. Aku tahu kalian semua itu menungguku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinni khasyitu an tufrada alaikum fata'jizuna anha. Akan tetapi aku takut syariat sholat tadi malam yang secara berjamaah yang telah kita lakukan 3 malam berturut-turut itu menjadi wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian akan kesulitan. Jadi Rasulullah itu menginginkan sholat tarawih itu secara berjamaah. Akan tapi Rasulullah menghalangi dirinya untuk tidak keluar di malam yang keempat karena Rasulullah takut itu menjadi wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu syariat sedang turun. Kemungkinan adanya syariat yang baru masih besar pada saat itu. Nah, di antara bentuk sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, Rasulullah tahu ini akan berat. Kita bayangkan, kalau seandainya itu wajib, orang yang tidak tarawih berarti dia apa? Dosa dia, karena itu menjadi wajib. Akan tapi di antara hikmahnya Rasulullah SAW tidak keluar, Allah tidak menjadikannya wajib, itu tetap kepada hukumnya yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, syariat tarawih ini tetap, dan orang-orang sudah tidak khawatir lagi itu akan menjadi wajib. Karena setelah wafatnya Rasulullah SAW, otomatis wahyu berhenti, otomatis syariat baru akan berhenti. Tidak ada lagi yang namanya syariat baru karena Rasulullah SAW telah wafat. Sehingga ketika kita menemui ada syariat baru setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka itu perlu dipertanyakan. Karena Rasulullah SAW telah wafat. Makanya di sini sebutkan orang-orang sudah tidak takut lagi. Karena setelah wafatnya Rasulullah SAW, wahyu itu berhenti, maka syariat sholat tarawih yang sunnah itu menjadi tetap pada kesunahannya. Taib. Wa baqiyat masyru'iyatu salatiha jama'atan qa'imatan li zawalil illah li'anna al-illah taduru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Jadi akan tapi syariat salat syariat untuk salat tarawih secara berjamaah itu masih ada. Ya, masih ada, akan tetapi tidak terlaksanakan pada saat itu
Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW masih belum terlaksanakan. Baru di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di zaman khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghidupkan kembali sunnah yang sempat terhenti setelah wafatnya Rasulullah SAW tersebut. Sehingga Umar mengumpulkan lagi orang-orang untuk apa? Mulai lagi melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Jadi yang perlu kita ketahui, syariatnya sholat tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui juga adalah berapa jumlah rakaat dari sholat tarawih. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang umum tentang sholat malam. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu sholat malam yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man qoma Ramadhana, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan. Ya, sholat malam yang kita lakukan adalah sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu boleh dilakukan semenjak selesai sholat isya sampai sebelum azan subuh. Orang itu punya waktu yang begitu panjang untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, dalil yang umum Rasulullah mengatakan salatul laili mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Tidak terbatasi berapa jumlah bilangannya. Apakah itu 11 rakaat? Apakah itu 8 rakaat? Apakah itu 10 rakaat? Apakah itu 20 rakaat? Apakah itu 22 rakaat? Maka ini dalilnya umum. Rasulullah mengatakan salatul laili mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Akan tetapi salat tarawih yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu sendiri adalah Rasulullah SAW tidak pernah lebih salat tarawihnya dari 11 rakaat. Ini salat tarawihnya Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW maka Nabi SAW yazidu fi Ramadan. Rasulullah tidak pernah sekalipun sholat tarawih di bulan Ramadan itu lebih dari apa? Ya, yazidu min Ramadan wala fi ghairihi. Bahkan di luar Ramadan pun. Bahkan di luar Ramadan. Ini kata Aisyah. Ya Aisyah yang tahu sholat suaminya. Rasulullah ketika sholat malam di rumahnya siapa yang tahu? Istrinya yang tahu. Kata Aisyah, maka Nabi SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasulullah tidak pernah lebih sholat malamnya di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan ala 11 rakaat, dari 11 rakaat, tidak pernah lebih. Tidak pernah lebih sholatnya Rasulullah SAW dari 11 rakaat. Wa qad wafaqa Aisyah radhiyallahu ta'ala Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu fadzakara. Jadi ucapan Aisyah ini juga didukung oleh ucapannya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah seorang sahabat yang sangat mulia, dan Jabir ini adalah sahabat yang terkenal dengan hadisnya yang menjelaskan tentang praktek manasik haji Nabi SAW dari awal mulai berangkat di kota Madinah sampai kembali lagi ke kota Madinah. Jadi semua manasik haji Nabi SAW itu dijelaskan oleh Jabir. Jadi Jabir ini ketika haji Nabi itu ngikutin terus. Jadi dokumentasikan hadis riwayat atau perjalanan hajinya Rasulullah SAW. Apa kata Jabir? Ana Nabi SAW lamma uhiya bin nas lailatan min Ramadan shalla 8 rakaatan wa autar. Jadi Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu menghidupkan malamnya dan sholat di dalam bulan Ramadan, itu sholat tarawih, shalla 8 rakaat. Rasulullah hanya sholat 8 rakaat di luar witir. Jadi kita ketahui witir berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi Rasulullah sholat 8 di luar witir. 8 tambah 3 jadi berapa? Jadi 11. Jadi ini adalah sholatnya Rasulullah SAW. Akan tetapi para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama berbeda pendapat. Apakah ada larangan seseorang itu untuk sholat lebih dari 11 rakaat? Maka pendapat yang paling adil, seseorang ketika dia melaksanakan sholat tarawih di lebih atau jumlahnya lebih dari 22 rakaat, maka tidak ada masalah karena dia berpegang dengan apa? Dalil yang umum. Di mana Rasulullah mengatakan apa? Sholatul laili mathna. Dan tidak ada perintah langsung dari Rasulullah SAW, sholatlah kalian 11 rakaat. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ingin meniru Rasulullah SAW, kita ingin menirunya dengan lebih sempurna, mengikuti jumlah bilangannya, mengikuti bacaannya. Kalau bisa sekalian kita berusaha mengikuti
Panjang sholatnya Rasulullah SAW. Jangan hanya bilangan rakaatnya saja. Seorang misalnya sedikit merendahkan atau sedikit misalnya nyinyir kepada orang yang sholat tarawihnya misalnya lebih dari 11 rakaat dengan mengatakan sholat saya seperti sholatnya Rasulullah SAW. Kita katakan iya, tapi di dalam jumlah bilangannya saja. Apakah sholat Anda juga sama seperti sholat Rasulullah SAW dalam panjangnya, dalam rukuknya, dalam sujudnya? Maka, tapi ala kulli hal, ketika kita melaksanakan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat, itu adalah upaya kita untuk mengikuti jumlah bilangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kembali, ketika seorang itu sholat malam atau sholat tarawihnya lebih dari 11 rakaat, berpegang dengan dalil yang umum, ketika Rasulullah SAW mengatakan sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat, maka tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan adalah ketika seorang itu menisbatkan atau menyandarkan sholat tarawih yang lebih dari 11 rakaat, misalnya 23 rakaat kah, 21 rakaat kah, atau 25 rakaat kah, dan dia menisbatkan dan menyandarkan perbuatan tersebut dengan dalil yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka ini kita mengatakan adalah penisbatan yang keliru. Kita berbicara tentang masalah ilmiah, akademis. Jadi hadis yang tersebar bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan ketika memulai lagi untuk menyuruh orang-orang sholat di masjid secara berjamaah, sholat tarawih secara berjamaah di zaman kekhilafahannya, dan Umar memerintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 20 rakaat, maka itu adalah hadis yang beranjak dengan sanad yang tidak sahih. Justru hadis yang sahih adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan orang untuk sholatnya 11 rakaat, bukan 21. Dan kita jelaskan secara terperinci. Jadi hadisnya berbunyi, Amara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an Ubay bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari an yaquma lin-nasi bi 11 raka'ah. Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Jadi dua orang ini adalah imamnya Umar. Orang yang diperintahkan oleh Umar menjadi imam di masa kekhalifahan beliau untuk mengimami manusia atau mengimami orang-orang di masjid dengan 11 rakaat. Qala wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in hatta kunna na'tamid 'ala al-'asi min tulil qiyam wa ma kana nansarif illa fi furu' fajr. Jadi salatnya itu panjang katanya. Riwayat ini sampai ketika selesai itu sudah mau subuh. Sampai ada orang itu yang pakai tongkat untuk berdiri untuk biar tidak jatuh. Jadi pakai tongkat berdiri jadi supaya ada tempat bersandar. Ala kulli hal, bukan itu poin kita. Poin kita adalah ketika Umar, perintahnya atau mandatnya Umar itu, ya, titahnya Umar pada saat itu agar Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ini mengimami orang dengan 11 rakaat. Ada riwayat yang lain yang datang dari jalur seorang perawi yang bernama Yazid ibn Khosifah. Di dalam riwayat tersebut dengan lafadz bi'ishrin rakaah, dengan lafadz 20 rakaat. Ini perlu diperhatikan ini. Ini ada riwayat yang lainnya. Riwayat dari jalur seseorang yang bernama Yazid bin Khosifah. Maka wahiyya syadzah. Jadi riwayatnya riwayat yang syadz. Jadi syadz itu adalah hadis yang menyelisihi hadis yang lebih thiqah. Jadi ketika ada dua kabar misalnya. Pengajian kiswa akan dilaksanakan di hari Sabtu. Ini kabar yang pertama. Pengajian kiswa akan dilaksanakan di hari Ahad. Berarti ini kabar yang kedua. Bertentangan apa tidak? Bertentangan. Kabar yang pertama mengatakan hari Sabtu. Kabar yang kedua mengatakan hari apa? Hari Ahad. Berarti ini adalah dua kabar yang bertentangan. Nah, untuk melihat bertentangan ini, apakah mungkin digabungkan? Ketika tidak mungkin digabungkan, tidak mungkin bergabung Sabtu dengan Ahad. Karena hari yang berbeda. Maka perlu dilihat siapa yang meriwayatkan dua kabar ini. Dua orang, si A dan si B. Nah, si A ini bagaimana karakternya? Dan semua disebutkan oleh para ulama hadis pada zaman tersebut. Ternyata riwayat yang mengatakan hari Ahad ini datang dari orang yang tidak sesikoh. Ya, tidak sesikoh orang yang pertama. Atau hafalannya mungkin lebih kurang. Atau mungkin karakter riwayat hidupnya dia mungkin tidak sesikoh. Karena orang yang sikoh, orang yang terpercaya, yang bisa diambil hadisnya adalah bukan hanya orang yang kuat hafalannya saja.
baik agamanya, selamat akidahnya, tidak pernah terdengar dia itu berdusta dan lain sebagainya. Nah, ketika riwayat yang datang dari Yazid bin Khosifah ini, ya, itu dikatakan apa? Dia syadz karena dia menyelisihi riwayatnya Muhammad bin Yusuf. Riwayat yang pertama yang mengatakan 11 rakaat, Umar memerintahkan orang 11 rakaat. Ini riwayat yang datang dari jalur seorang perawi yang bernama Muhammad bin Yusuf. Riwayat yang kedua datang dari seorang perawi yang bernama Yazid bin Khosifah. Yazid bin Khosifah ini kalah dibandingkan dengan Muhammad bin Yusuf. Dan ini menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh Yazid bin Khosifah ini menjadi hadis yang syadz. Dan hadis yang syadz itu adalah termasuk salah satu hadis yang dhaif, disebutkan oleh para ulama. Baik, kemudian seorang mengatakan, bukankah ini menjadi ziyadat thiqat? Jadi dalam ilmu hadis, ketika ada dua kabar yang datang dan dua kabar ini berbeda, maka ada kemungkinan kabar tersebut menjadi ziyadah thiqah, tambahan ilmu. Ini tidak perlu kita mengatakan ini yang sahih dan ini yang dhaif. Ini bisa jadi dua-duanya ini menguatkan satu sama lain. Kita katakan, ada kemungkinan itu menjadi ziyadah thiqah atau tambahan ilmu dari bagi-bagi kabar yang pertama ketika tidak ada mukhalafah, tidak ada pertentangan. Saya berikan contoh. Pengajian kiswa maka akan dilaksanakan pada Sabtu pagi. Ini kabar yang pertama. Kemudian kabar yang kedua, pengajian kiswa akan dilaksanakan pada Sabtu pagi dan ustadznya duduk. Bisa difahami? Jadi ada dua kabar. Kabar yang pertama, pengajian kiswa dilaksanakan Sabtu pagi titik. Pengajian yang kedua, kabar yang kedua, pengajian kiswa dilaksanakan Sabtu pagi dan ustadznya duduk. Nah, ini dua kabar ini. Kabar yang kedua, yang ada tambahan ustadznya duduk tadi itu, ini bisa dikatakan sebagai ziyadah thiqah, tambahan ilmu. Dan ini dua-duanya berarti menjadi hadis yang sahih. Dua-duanya sahih kenapa? Karena hadis yang kedua ini tidak ada bertentangan dengan hadis yang pertama, justru tambahan ilmu. Karena dua-duanya ustadznya juga karena dua-dua kabar ini menunjukkan pengajian kiswa itu dilaksanakan di Sabtu pagi. Nah, adapun kasusnya atau misalnya kita berikan contoh yang lain. Pengajian kiswa dilaksanakan di Sabtu pagi dan ustadznya berdiri. Kabar yang kedua, pengajian kiswa dilaksanakan Sabtu pagi dan ustadznya duduk. Nah, ini baru juga bertentangan. Kabar yang kedua, ustadznya duduk. Ini bertentangan dengan kabar yang pertama, ustadznya itu berdiri. Oleh karenanya, hadis tentang Umar memerintahkan orang untuk sholat sebanyak 20 rakaat atau 20 rakaat itu adalah riwayat yang syadzah, riwayat yang lemah. Maka kita kembali kepada riwayat yang lebih kuat. Dan ini yang sahih, bahwasanya Umar itu memerintahkan orang untuk sholat sebanyak berapa? 11 rakaat. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Yusuf ini dikuatkan dari riwayat-riwayat yang lainnya. Bukan hanya satu, bukan hanya dia sendiri yang menyelisihi Yazid bin Khosifah. Muhammad bin Yusuf ini dikuatkan dari riwayat-riwayat yang lain yang menambah kekuatannya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu hadis, ketika satu hadis ditambahkan lagi dengan kekuatan-kekuatan atau ditambahkan dari riwayat-riwayat yang lainnya bertambah sihatuha, bertambah kekuatan kesahihan hadis tersebut. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya dari Dawud bin Qais wa ghairihi an Muhammad bin Yusuf an Sa'id bin Sa'id anna Umar jama'a fi Ramadan ala Ubay bin Ka'ab wa ala Tamim ad-Dari ala 21 rakaat yaqra'un bil mi'in wa yansharifun. Taib. Jadi intinya riwayat dari Yazid bin Khosifah adalah riwayat yang syadzah. Kita kembali kepada riwayat yang sahih bahwasanya Umar pun sendiri itu memerintahkan orang sholat untuk melaksanakan sholat tarawih sebanyak berapa? 11 rakaat. Taib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia tentang masalah rakaat dari 11 rakaat sholat tarawih. Tapi saya katakan tadi, ketika seseorang itu ingin sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, silahkan. Akan tapi yang harus dia yakini adalah dasar dia beranjak melaksanakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat itu adalah hadis yang umum. Bukan ucapan Umar tadi itu. Karena setelah kita teliti secara akademis dalam ilmu hadis, Umar tidak pernah memerintahkan orang untuk sholat sebanyak 20 rakaat. Umar memerintahkan 11 rakaat. Tapi ketika kita ingin sholat lebih dari 11 rakaat, beranjak dari hadis yang umum, maka insya Allah tidak mengapa. Akan tapi yang perlu kita ketahui, ketika kita ingin mengikuti Rasulullah SAW, dan kita berharap di sana tentu saja akan ada lebih keafdoliyah,
lebih afdol dan kita berusaha mengharapkan lebih mendapatkan apresiasi dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah ketika kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih terperinci. Tapi para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita akan bahas tentang masalah zakat fitrah atau zakatul fitr, dan ini sangat penting. Kita sekarang berada di ujung bulan Ramadan, dan insya Allah di antara kita akan melaksanakan atau menunaikan yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu disyariatkan beranjak dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, kata farada artinya wajib. Jadi farada itu artinya fard, itu salah satu arti dari kata sesuatu yang mewajibkan. Jadi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitr min Ramadan, di dalam bulan Ramadan, alan nas, atas manusia. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi dua hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas yang berbunyi farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Jadi ini dua hadis yang menunjukkan zakat fitrah itu wajib. Kemudian siapa yang wajib melaksanakan atau siapa yang wajib menunaikan zakat fitrah ini? Setelah kita ketahui zakat fitrah itu wajib. Tapi wajib untuk siapa? Apakah wajib buat semua orang ataukah wajib bagi orang-orang tertentu? Maka zakat fitrah ini wajib bagi anak kecil atau orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan, orang yang merdeka, ya, ataupun budak sahaya. Minal muslimin, dan dia tentu saja orang Islam. Berarti orang non muslim atau orang kafir tidak bisa melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakatul fitr ini wajib bagi orang muslim yang kecil, yang besar, laki-laki, wanita, orang yang merdeka atau orang yang termasuk budak sahaya. Dalilnya ya tadi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah atau zakatul fitr kepada sa'an min tamr. Sa' itu arba'atu amdad. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu seperti ini. Jadi 4 mud itu 4 genggam begini nih. Kurang lebih kita ketahui adalah sekitar 3 kilo. 3 kilo sekian dalam hitungan kilogramnya. Wal hurri wal dzakari, orang wal abdi wal hurri, diwajibkan bagi budak dan orang-orang yang merdeka, wal dzakari wal untha, orang-orang laki-laki dan perempuan, was-saghiri wal kabir, dan anak-anak kecil dan orang-orang dewasa, minal muslimin, termasuk orang-orang muslim. Kemudian zakat fitrah ini itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikan zakat seperti itu. Tidak mesti dia menjadi orang kaya. Walaupun dia bukan orang kaya atau dia tidak memiliki harta yang sampai kepada nisab zakat mal misalnya, tapi dia mampu untuk mengeluarkan uang senilai zakat fitrah ini, maka dia telah wajib untuk melaksanakan zakat fitrahnya. Ini kita perlu ketahui, ini lebih umum lagi dan lebih banyak orang yang akan mengeluarkan zakat fitrah. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal itu tidak semua orang melakukan zakat atau menunaikan zakat mal. Hanya orang-orang yang memiliki harta yang mencapai nisab dan telah lewat 1 tahun harta tersebut pada genggamannya dengan jumlah yang melebihi nisab tersebut, maka dia baru wajib mengeluarkan zakat malnya. Akan tapi zakat fitrah ini, selama dia mampu untuk mengeluarkan 1 sok tadi itu, maka dia wajib untuk melakukan apa? Zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah. Baik. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui adalah asnaf zakatul fitr. Yang perlu kita ketahui adalah apa yang kita keluarkan zakat fitrah itu. Tukhraju atau takhruj zakatul fitr sa'an min sya'ir atau sa'an min tamr atau sa'an min aqid atau sa'an min zabib atau sil. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk 1 sa'
tamar, kurma, atau 1 sok syair, gandum, atau zabib, anggur atau kurma atau anggur yang kering, atau kita kenal dengan istilah apa, kismis misalnya ya. Taib. Jadi intinya adalah zakat fitr atau zakat fitrah ini mengeluarkan makanan pokok. Nah, kita orang Indonesia, makanan pokoknya adalah apa? Beras, ya, nasi. Nasi yang berasal dari apa? Beras. Ada orang makan beras? Makan nasi. Jadi ya beras, nasi itu adalah berasal dari beras, sehingga kita mengeluarkannya beras. Kalau misalnya di sini di Australia misalnya kita menemukan orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah misalnya di sini, dan makanan mereka adalah roti misalnya, kita berikan apa mereka? Gandum. Karena gandum itu adalah bahan pokok atau bahan dasar pembuatan roti. Jadi itu yang kita keluarkan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan dalam riwayatnya, kunna nakhruju zakatal fitr sa'an min ta'am aw sa'an min syair aw sa'an min tamar aw sa'an min aqid aw sa'an min zabib. Ini hadis yang pertama, kami mengeluarkan zakat fitrah 1 sok dari makanan, atau 1 sok dari gandum, atau 1 sok dari kurma, atau 1 sok dari kismis. Intinya ini adalah makanan. Nah, kenapa tujuan orang-orang itu mengeluarkan zakat fitrah? Apa tujuannya orang itu mengeluarkan zakat fitrah? Di mana seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah itu, seseorang itu mengeluarkannya agar saudara-saudaranya yang tidak memiliki makanan di pagi hari Lebaran, di pagi hari Idul Fitri, mereka memiliki makanan untuk dimakan pada pagi tersebut. Karena yang kita ketahui, seseorang itu diharamkan untuk berpuasa di hari raya. Jadi kita diharamkan untuk berpuasa di hari raya. Kalau orang tidak punya makanan, maka kondisinya kenyataan seperti orang yang berpuasa walaupun dia tidak berniat puasa. Nah, Islam menginginkan fenomena tersebut tidak nampak dalam kehidupan di dunia ini. Ketika orang-orang yang tidak mampu, tidak punya uang, tidak punya makanan, memiliki makanan yang ia makan di pagi harinya, di pagi hari raya tersebut, maka dia telah menghilangkan fenomena puasa tersebut. Orang makan semua. Iya apa tidak? Itu dia diantara hikmahnya kenapa kita mengeluarkan zakat fitrah, agar orang-orang yang tidak mampu memiliki makanan yang ia makan di pagi hari raya. Taib. Kemudian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita jelaskan bahwasanya ukuran dari zakat fitrah adalah 1 sok, 4 mud. 1 mud itu adalah 1 genggaman tangan seperti ini, 4 kali seperti ini. Kepada siapa kita mengeluarkan zakat fitrah itu? Wala tudfa'u illa limustahiqiha wa humul masakin. Tidak diberikan zakat fitrah ini kecuali pada orang-orang miskin. Orang-orang yang mampu, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal itu boleh diberikan kepada orang yang mampu misalnya. Contoh, orang kafir baru masuk Islam mu'allaf. Dia kaya, dia berhak mendapatkan zakat mal. Kenapa? Karena termasuk wa mu'allafati qulubuhum, untuk membuat atau menarik hatinya agar dia mendapatkan kesan pertama dalam Islam ini, kesan yang begitu indah. Walaupun tuh orang itu kaya, dikasih uang, siapa yang tidak senang? Nah, itu diantar. Nah, kalau pada zakat mal, orang yang mampu itu misalnya boleh mendapatkan bagian dari zakat mal tersebut, akan tapi pada saat zakat fitrah tidak boleh. Zakat fitrah ini hanya untuk bagi orang-orang miskin yang tidak memiliki atau tidak mampu. Di mana hadisnya Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa. Minal lagwi warrafath, dari kesia-siaan, dari lagu, perbuatan sia-sia, warrafath, dan dari pemikiran-pemikiran cabul, pemikiran-pemikiran jorok. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk makanan, menjadi makan bagi orang-orang miskin. Jadi ini dia hikmah kita mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian kapan kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut? Di mana zakat fitrah ini punya waktu, punya batas waktu, punya deadline. Tidak bisa orang itu mengeluarkan atau menunaikan zakat fitrah kapanpun ia inginkan. Di mana batas terakhir seseorang itu boleh mengeluarkan zakat fitrah ini sebelum sholat Id.
sebelum imam itu berdiri memulai sholat id. Di mana kita tidak boleh mengakhirkannya. Ya udah nanti ana bagi-bagi zakat fitrahnya habis id aja, habis sholat id saja, atau hari kedua Syawal atau hari ketiga dan lain sebagainya. Tidak boleh. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, yang di mana dalam potongan hadisnya adalah Rasulullah mengatakan, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan atau menyerahkan, menyalurkan zakat fitrah itu sebelum sholat id, itu zakat yang diterima sebagai zakat fitrah. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang menyalurkannya, menunaikannya, memberikannya setelah selesai sholat id, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka dia jatuh kepada sedekah normal. Hitungannya sedekah biasa, hitungannya sedekah secara umum. Oleh karenanya kita berupaya untuk menunaikannya sebelum sholat id. Kalau kita khawatir, misal di pagi hari tersebut kemudian repot atau bagaimana, ada mungkin halangan-halangan yang bisa menghalangi kita untuk menunaikannya di pagi hari sebelum sholat id, maka disebutkan oleh para ulama kita boleh menunaikannya di hari terakhir Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan. Jangan terlalu jauh, 10 hari sebelum Lebaran sudah menunaikan. Kenapa? Takutnya nanti dimakan sama orang yang, kalau kita memberikan nasi tersebut misal atau beras tersebut kepada orang yang tidak mampu itu, malam ke-21 misalnya, kemungkinan nasi tersebut atau beras tersebut akan dimakan di malam ke-23, sehingga tetap saja nanti akhirnya orang yang tidak mampu tersebut tidak memiliki apa-apa yang akan ia makan di saat pagi hari salat id, sehingga poin dari Allah mensyariatkan zakat fitrah itu tidak terjadi. Iya kan? Saya katakan tadi, tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak mampu, saudara kita itu punya makanan yang ia bisa makan di pagi hari salat, sebelum salat id, sebelum berangkat ke musola tempat kita salat. Dia punya makanan, dia sarapan dulu, supaya menunjukkan saya ini nggak berpuasa hari ini. Begitu indahnya syariat Islam ini. Nah, kalau diberikan di malam ke-21 misalnya, malam ke-23, terlalu jauh jaraknya. Malam ke-25 mungkin dimakan sama dia berasnya. Nasinya dimasak jadi nasi. Makanya kita berikan mungkin di malam ke-28 atau malam 29 atau malam ke-30. Janganlah terlalu jauh, ya kita berusaha. Jadi itu dia hikmah kita menunaikan atau mengeluarkan zakat fitrah, agar saudara kita yang tidak mampu memiliki makanan yang ia makan di pagi hari sebelum hari raya. Dan sebelum saya tutup, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa hadis yang tersebar di kalangan masyarakat tentang bulan Ramadan, dan di mana hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang tidak benar. Sebagian orang banyak yang alergi ketika kita menyebutkan tentang masalah hadis-hadis yang dhaif. Dia mengatakan, kenapa begitu? Kita katakan, tidak ada lain tujuan kita menjelaskan tentang hadis ini sahih atau hadis ini tidak sahih. Tidak ada lain adalah kita berupaya untuk membela Nabi Muhammad SAW, karena kita punya kewajiban untuk menjunjung tinggi, menta'zim, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja kita berusaha untuk membela beliau SAW dari hal-hal yang bukan merupakan statement beliau, dan itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita misalnya punya orang tua, kemudian ada orang yang mengatakan, kemarin saya lihat bapakmu ngomong seperti ini, dan kita tahu bapak kita tidak pernah ngomong seperti itu, kita akan mengatakan apa? Kita akan membela orang tua kita. Enggak, ayah saya nggak pernah ngomong seperti itu, kamu jangan membuat-buat omongan. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Orang-orang banyak menyandarkan sesuatu ucapan kepada Rasulullah SAW, di mana itu bukan ucapan beliau SAW. Ya. Walaupun semua orang misalnya itu menjadi marah, panas, merah kupingnya, tidak ada masalah. Kita berupaya untuk membela Rasulullah SAW. Di antara hadis-hadis yang tersebar adalah yang pertama adalah hadis yang berbunyi, lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan, kalau seandainya seseorang itu mengetahui keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, latamannat ummati an yakuna Ramadan sanah kulluha, maka umatku akan berharap setahun itu panjang, 12 bulan itu semuanya Ramadan. Ini yang pertama ini. Jadi seandainya seorang itu mengetahui pahala yang besar didapatkan di dalam bulan Ramadan, maka umatku akan berharap bahwasanya setahun 12 bulan itu semuanya menjadi Ramadan.
innal jannata latuzayyanu li Ramadan min ra'sil hauli ilal haul. Jadi ini adalah hadis yang panjang, jadi itu potongannya. Maka hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jauzi dalam kitab mereka yang berjudul Al-Mawdu'at. Jadi para ulama hadis kita, rahimahullah, Allah sudah mempersiapkan orang-orang yang membela Nabi Muhammad SAW. Mereka mengarang buku yang berjudul Al-Mawdu'at. Jadi buku koleksi tentang hadis-hadis palsu. Jadi memang ulama-ulama tersebut mengumpulkan hadis yang dimana hadis-hadis itu adalah hadis-hadis palsu dikumpulkan, sehingga orang kalau mau nyari tentang hadis-hadis yang mungkin dia rasa itu adalah hadis palsu, bisa dicek di buku yang berjudul Al-Mawdu'at yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ini hadis yang pertama. Kita bisa jelaskan tentang akademisnya, tentang siapa perawinya yang palsu ini, dari mana dia meriwayatkan hadis ini. Bisa saja panjang, tapi terlalu panjang, waktu kita tidak cukup. Hadis yang kedua, hadis yang tersebar, di mana hadis tersebut berbunyi, ya ayuhan nas qad adhallakum syahrun azim. Wahai sekalian manusia, sungguhnya bulan yang sangat agung ini telah meliputi kalian. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang dimana di dalamnya itu ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu lailatan tatawwu'an. Allah menjadikan puasanya itu wajib dan salat malamnya itu menjadi tatawwu' sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kaman kana adda faridatan fima siwahu. Maka barang siapa yang bertakarrub di dalam bulan tersebut dengan suatu kebaikan, maka dia seperti mengerjakan kebaikan yang lainnya. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Ini adalah bulan yang awalnya adalah rahmat. Wa wasatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya dari bulan itu adalah pembebasan dari api neraka. Tapi yang perlu kita ketahui jamaah sekalian dirahmati Allah, di antara hadis-hadis palsu yang tersebar ini atau hadis-hadis lemah yang tersebar ini, sebagian memiliki makna yang benar. Akan tapi tetap tidak bisa kita kemudian menjustis mengatakan ini ucapannya Nabi. Tujuan kita menjelaskan ini adalah hadis yang tidak sahih atau ini adalah hadis yang tidak benar, bukan berarti kita menolak maknanya. Ini perlu dipahami. Kita hanya menjelaskan lafaz hadis ini bukan ucapan Rasulullah. Kalau kamu ingin mengambil hikmah hadis atau kandungan misalnya seperti ini, kita mengatakan ini adalah bulan yang sangat agung, di mana di dalam itu adalah ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini maknanya benar. Akan tapi jangan kita kemudian mengatakan ini adalah hadis Nabi. Tidak bisa. Kita ambil makna yang benar dari hadis ini dan kita sandarkan dari hadis yang sahih yang lain yang banyak yang kita ketahui. Yang lain itu adalah bentuk kita berdalil. Bentuk kita belajar untuk berdalil. Kita ketika melihat suatu dalil yang dimana itu adalah hadis yang tidak sahih, walaupun memiliki makna yang sahih, jangan kita kemudian mengambil hadis tersebut sebagai sandaran. Ambil hadis yang sahih sebagai sandaran yang juga memiliki makna yang kebetulan sama, cuman berbeda redaksi dari Rasulullah SAW. Karena ini adalah hadis yang tidak pernah terucap dari lisan Rasulullah SAW. Kemudian diakhiri di sini wahwa syahrun awwaluhu rahmah. Hadis bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, pertengahannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya adalah ampunan dari neraka. Maka disebutkan oleh para ulama, hadis ini lemahnya karena hadis ini bertentangan dengan, selain dari sanadnya yang lemah, ya ada perawi-perawi yang punya problem di dalamnya. Hadis ini secara maknanya di akhir hadis ini memiliki pertentangan atau bertentangan dengan di mana Rasulullah menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu semuanya ampunan, bukan hanya pertengahannya saja ampunan. Bulan Ramadan itu semuanya rahmat, bukan hanya awalnya saja ya rahmat. Dan bulan Ramadan itu adalah semuanya itu adalah pembebasan dari neraka dari Allah SWT, bukan hanya di akhir, sehingga pengklasifikasian rahmat di 10 malam pertama, maghfirah di 10 malam kedua, dan pembebasan dari api neraka di 10 malam yang ketiga, maka ini sangat sedikit sekali sebenarnya. Di mana sebenarnya hadis yang benar adalah Rasulullah itu menjadikan semua bulan Ramadan 30 hari itu semuanya rahmat, semuanya ampunan, dan semuanya itu adalah pembebasan dari api neraka. Ini adalah hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, sumu tasihhu. Puasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Saya katakan tadi, kenyataannya orang yang puasa itu benar, iya sehat dia. Dia sehat. Dan disebutkan oleh dari tim medis, ya, dari para dokter, orang-orang yang bekerja di bagian medis,
Puasa itu mengistirahatkan organ tubuh kita sehingga setelah sebulan Ramadan seperti seorang itu kalau mobil itu tune up, ya habis bener-bener major service, ganti ini ganti semua, ganti oil filter. Mobil kalau diganti oil filternya, ganti oli, ganti ini kan jadi seperti baru. Begitu juga tubuh kita ketika setelah lewat akan tetapi ketika kita kemudian mengatakan kamu puasa dong biar kamu sehat, kan Rasulullah mengatakan seperti itu yang tidak boleh. Ketika kita mengatakan kan Rasulullah yang bilang, nah itu yang kita berusaha untuk halangi, menyandarkan suatu ucapan kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan pilih tempat duduknya di dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Ini bukan hal main-main. Kita bohong atas nama, walaupun maknanya benar. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mengetahui mengetahui kalau puasa itu memberikan kita kesehatan? Ya sudah, kita mengetahui bahwasanya puasa itu ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan engkau sehat iya apa tidak? Itu sudah cukup menjadi dalil bagi kita. Tidak bisa kemudian kita mengatakan, ini kan Rasulullah bilang nih, sholat puasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Kita berusaha untuk menepis dan membela Rasulullah SAW. Karena memang kebetulan pada saat ini, hadis yang disandarkan pada Rasulullah SAW ini kebetulan maknanya benar. Kalau diberikan jalan oleh Rasulullah SAW untuk orang itu boleh membuat suatu ucapan dan disandarkan kepada dia, maka akan muncul sandaran-sandaran kepada Rasulullah SAW yang dimana maknanya itu bertentangan dan menyelisihi syariat. Ya, tidak boleh kita berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadikum. Berbohong atas namaku nggak sama seperti kalian itu berbohong atas nama orang yang lainnya. Kalau saya sendiri atau misalnya bapak-bapak sekalian, saya mengatakan kemarin Pak Hari misalnya bilang begini, walaupun benar, Pak Hari bilang saya nggak pernah kok bilang kayak seperti itu. Dan saya nggak mau itu dikatakan sebagai statement saya. Iya apa tidak? Itu kita. Bagaimana Rasulullah SAW? Ini mana ucapan dia itu mengandung syariat. Taib. Kemudian yang berikutnya, man aftara yauman min Ramadan. Barang siapa yang membatalkan puasa di dalam bulan Ramadan satu hari, min ghairi udhrin, tanpa udzur, wala maradin, jadi tanpa udzur, yaitu mungkin udzurnya safar misalnya, wala maradin, ataupun tanpa karena sakit, lam yaqdihi shaumud dahri wa in shaumahu, nggak bisa dibalas digantikan dengan walaupun dia berpuasa selama setahun. Jadi kalau ada orang membatalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur, misalnya tanpa dia udzur musafir atau tanpa karena sebab sakit, kalau dia mau ganti setahun untuk mengganti satu hari batalnya yang sengaja itu, nggak cukup puasanya dia yang setahun itu. Maka ini juga hadis yang tidak sahih dari Rasulullah SAW. Jadi itu dia terlalu banyak, akan tapi yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya ini hanya beberapa, dan ini mungkin yang paling sering kita dengar. Itu dia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan telah selesai alhamdulillah kajian Ramadan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup Ramadan kita dengan indah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan di dalam bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang dimana itu akan memberikan kita keutamaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan kita setelah selesai bulan Ramadan menjadi lebih baik, karena di antara tanda orang-orang itu diterima amalan ibadahnya di dalam bulan Ramadan, dan di antara tanda orang-orang itu mendapatkan Lailatul Qadar adalah keadaannya setelah selesai dari bulan Ramadan menjadi lebih baik. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang terakhir, kita akan, sebelum kita kembali kepada kajian Riyadhus Shalihin, kita akan membahas di pertemuan yang akan datang tentang apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan. Jadi Ramadan selesai, kemudian apa setelah itu? Apa yang perlu kita kerjakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.